warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Ya baik, jamaah yang ada di rumah dan Mama dan Zara di studio juga sudah hadir. Nih kita memanggilnya dengan panggilan yang apa kira-kira? Ibu? Adik. Bukan ibu. Adik? Ya adik juga bisa. Iya. Ya adik-adik. Iya, asal jangan dipanggil ayang ya. Adik aja. Tadi dipanggil balik kaget kita. Kaget takutnya. Ada adik-adik dari mana ini? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Wih, pantesan Mama lihat Bedu cerah ceria mukanya. Bedu tuh kalau seger lihat yang ngeliat penghafal Al-Quran tuh Bedu tuh terinspirasi untuk bisa belajar dan bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya terinspirasi, langsung direalisasikan. Iya. Percuma terinspirasi tanpa realisasi. Tanpa realisasi. Berharap bisa segera direalisasikan, Mah. Iya, Masya Allah. Ini semua yang di sini termasuk yang sedang menanti jodoh atau sedang mencari jodoh? Cie. Kan masih muda-muda ya? Iya, muda. Kalau kayaknya muda-muda tuh mereka sedang menuntut ilmu. Kayaknya jodoh buat mereka tuh belum terlalu penting. Tapi Mas Bedu, tadi ada di video nih Mah. Iya? Yang sedang galau, bertanya, sebenarnya jodoh itu kita yang harus mencari atau kita hanya menunggu pilihan dari Allah yang datang? Nah, gimana Mas? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Manusia hidup di alam dunia oleh Allah sudah diberikan pasangan. Kita lihat dalam An-Nahl 72. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan buat kalian nih, kita manusia, kata Allah, diberikan pasangan. Jadi semua manusia di alam dunia oleh Allah diberikan pasangan. Dari pasangan tadi diberikan anak turunan, anak cucu. Tuh artinya kita hidup di alam dunia oleh Allah sudah disiapkan pasangannya. Semua hidup di alam dunia ada pasangan-pasangannya. Ada hujan, ada kemarau, ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Ada laki-laki, ada perempuan. Tuh diberikan pasangan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah yang namanya jodoh, yang namanya pasangan, kita hanya menanti terserah bagaimana Allah memberikannya kepada kita? Atau kita bekerja, berusaha kita mencari jodoh kita? Masya Allah. Tadi oleh Allah dikatakan bahwa kita lahir di alam dunia diberikan oleh Allah pasangannya. Namun yang namanya kita oleh Allah pun diperintahkan untuk bekerja. Wa qul i'malu fasaramallakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Jadi bekerja dulu kata Allah. Kenapa? Ketika dalam kandungan ibu kita, hamil ibu kita, oleh Allah diberikan ketentuan kepada janin tadi. 4 ketentuan. Ajal, amal, rezeki, bahagia, sengsara orang tadi. Ini semuanya ada ketentuannya. Ini baru qadha. Yang namanya qadha, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubram. Nah, artinya bisa diusahakan oleh kita. Anda lihat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan. Nah, kita misalnya maaf, bukan kita, ini mana nenek-nenek kalian nih, cucu-cucu nenek yang cantik-cantik ini. Masya Allah pengen mendapatkan jodoh yang baik. Berusaha dong. Jodoh yang soleh-soleh, yang penghafal Quran. Nyarinya di mana? Nah, di tempat kalian belajar. Itu semua hafal Quran.
Kalau pengen orang-orang baik yang ibadahnya hebat, carinya di masjid, di musola, di pesantren. Kenapa? Kalau kita pengen beli emas, beli jadi toko emas, betul? Betul. Pengen beli berlian di toko berlian. Salah kalau kalian pengen punya yang suami soleh, perginya ke tempat-tempat keramaian. Tempat apa yang Dugem. dugem kata beduk. Dedek kagak tahu ya, maaf. Dugemnya gembrot. Duduk gemetar. Dia janji diri gue dia. Enggak, maksudnya Jadi itu dugem. ini tempatnya. Makanya milihnya di situ kita, insya Allah. Tapi al hobisatu mil hobisina wal hobisuna mil hobisat. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Artinya apa? Punten. Kalau saya tanya, hei cucu-cucuku sekalian yang cantik-cantik yang ada di studio ini. Kalian pengen punya suami yang baik nggak? Pengen. Pengen yang soleh nggak? Pengen. Artinya dengan ayat ini Allah perintahkan kalau kita pengen punya suami yang soleh, solehkan dulu dengan diri kita. Iya, mah. Kalau kita pengen punya suami yang baik, baikkan dulu diri kita, jangan curang. Kelakuan kita amburadul, pengen suami yang soleh. Nggak sesuai. Kelakuan kita nggak karuan, pengen suami yang baik, nggak bakal terjadi. Jadikan diri kita soleh, cari suami yang soleh. Jadikan diri kita orang yang baik, insya Allah mendapatkan suami yang baik. Rasul mengajarkan ibda binafsi. Iya. Kalau pria yang suka dugem tuh ada mas supir bajai, mah. Karena Iya. bajanya mah Duduk ngedek-dek. gemetar. Duduk gemeter, mah. Bapak-bapak. Iya. Ngedek-dek. Jadi kalau orang yang Parkinson mungkin keseringan naik bajai. Ngedek bajai. Iya. Ngedek-dek. Iya, iya, iya. Jadi untuk mendapatkan jodoh dengan pribadi yang baik, artinya perbaiki dulu pribadi kita ya, Mak. Betul. Kalau pengen dapat yang soleh ya kita juga harus menjadi yang soleha, pribadi yang soleha. Harus begitu. Pengen dapat yang baik ya kita juga harus jadi pribadi Ya. yang baik gitu. Ya. Alhamdulillah Sekarang kan sih. begitu banyak orang yang jomblo. Iya, Anda alhamdulillah. jomblo? Mak, bagaimana? Kok bingung jawabnya? Jomblo, mah. Loh kok jomblo? Anda jomblo? Jawab. Kalau Sekarang mah. kalau Ya. sekarang mah jomblo Insya Allah mah. Insya Allah apa sih lu jawabannya? Iya Nggak mah pasti. insya Allah jomblo. Anda jomblo? Jomblo mah. Nah gitu lu jawab yang Iya. benar jujur. Kata mama Anda nggak boleh jomblo? pacaran kan? Kalau di sini jomblo, di rumah ada si istri. Malu sama anak-anak Iya, lah. ya udah ada istri mah, istri 1, anak 3. Alhamdulillah. Iya. Ya barangkali Istri saya 3 anaknya. Iya. Iya, istri saya 3 anaknya. Mah. Kaget saya deg-degan sih, Mama. Ih, ketika kita ngomong intonasinya berbeda pemahaman. Berbeda pemahamannya. Bedu istrinya berapa? Istri 3. saya 3. Istri saya 3. Koma dulu 3 Istri saya- anaknya. Anaknya. Istri saya 3 Anaknya. anaknya. Bukan pengennya kan Mas Bedu? Hah? Bukan pengennya gitu. 3 anaknya kemungkinan bisa 5. Itu mah takdir Allah berkata lain nanti. Iya. Oke. Lu beda lu di depan orang yang muda-muda ngomongnya kalau kemarin zamannya nenek-nenek kagak ngomong gitu loh. Hah. Aduh, ayo Zara kita tutup acara hari ini. Belum. Ya jangan Oh dong. belum ya, Mas. maksudnya Satu kita tutup segmen ini. Iya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan lagi pembahasan dari Mama. Apakah jodoh itu dinanti atau dicari? Atau carinya nanti aja? Setelah ini kita akan kembali, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Monggo mah. Silakan, Sok Ma. dilanjutkan kata Mama. Yang namanya jodoh wajib diusahakan. Jangan Anda masih jomblo, tidak berjodoh, belum dapat jodoh, tapi dia aja ngerem di rumah. Tidak ketemu orang. Bagaimana ketemu orang? Kan katanya jodoh nggak kemana mah. Betul, jodoh nggak kemana, ditakdirkan oleh Allah. Ya. Tapi kan siapapun kita yang namanya lahir, yang namanya jodoh, yang namanya kematian, tidak ada seorang pun yang tahu, betul nggak? Iya mah. Maka kita wajib berusaha bagaimana biar saya dapat jodoh. Misalnya bergaul, bertemu dengan orang. Pengen yang baik, jadikan diri kita baik. Pasti dijodohkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Baik. Terus ada kriteria dalam pergaulan. Karena apa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Nah, kita jaga kehormatan sebagai perempuan. Jaga harga diri. Jangan punten dalam tanda kutip. Jadi kayak perempuan murahan. Nauzubillah min Dijawil gelem corek-corek. Hehe.
Kalau laki-laki yang akan mempermainkan mah gampang dicolek, tiap saat lumayan ada yang diuak-uak. Astagfirullah. Cuma modal motor Tapi sport kalau doang ya, Bang. betul, tapi kalau soalnya laki-laki mencari istri nggak bakal mau dengan yang begitu. Iya. Betul, Bang. Pasti nyari yang berkualitas. Bener, Bang. Playboynya seseorang nggak bakal pengen punya istri yang centil, Centil. yang ganjen, yang suka selingkuh, Ya yang Allah. mau ke siapa-siapa. Kan ada perempuan yang kesini nemplok, sini nemplok, ada nggak? Ada Iya. mah kayak capung. Ini. Mauan. Makanya kita harus jaga kehormatan diri kita. Jaga harga diri kita. Saya bicara bukan hanya katanya, tapi realisasinya memang banyak perempuan yang seperti itu. Ya. Dia MPO, mencari perhatian orang laki-laki. Yang penting gue dapat cowok apapun terserah. Mau sholat enggak terserah. Mau beragama Islam enggak terserah. Yang penting cowok aja. Ini beneran Ya terjadi. Allah, astagfirullah. Saking dia bagaimana kalau kata orang Betawi bilang mah kayak orang yang kegatelan. Nggak Kebelet begitu, kita nggak begitu. Karena dalam Islam diatur yang namanya menikah harus dengan orang yang mengikuti agama dan pengamalan agamanya baik. Makanya kalau kita cari berlian di toko berlian, yang namanya cari emas di toko emas, di pesantren, di madrasah, di masjid, di musola, di taklim-taklim, insya Allah kalian mendapatkan jodoh sesuai dengan harapan kalian. Amin. Apalagi yang namanya kaum perempuan. Kan laki-laki itu imam. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau imamnya nggak benar, mau dibawa kemana kita? Iya. Makanya kita harus mantap dengan akidah Islamiyah kita. Saya wajib mencari calon suami saya yang beragama Islam. Wajib mencari calon suami saya yang ibadahnya baik. Itu dicari bibit bebet bobot. Insya Allah dapat rumah tangga yang sakinah, Amin. mawadah, warahmah. Kalau udah punya emas boleh ke toko emas lagi kan, Mah ya? Kalau misalnya emas, Oh. terserah dia nanya bagaimana. Emas ini berlian, dilelepin di lumpur sekalipun. Iya. Nah. Begitu ditemukan, dicuci, tetap emas, emas. tetap berlian. Betul. Tetap. Maksudnya apa? Walaupun dia ketemu bergaul dengan tidak baik, kalau dia murni emasnya, murni berliannya, dibersihkan akan mentereng kembali. Mentereng Makanya kembali. kan ada yang bilang jodoh itu nggak kemana, Mah. Nah pas istri Bedu kemarin tuh mau belanja baju lebaran, ngajak ke mall, bilang jangan sayang, kita kan jodoh nggak kemana-mana. Betul. Oh, Kagak jabu maksud lu mah. Itu. Yang dimaksud dengerin. Yang dimaksud jodoh nggak kemana begini. Misalnya Ya. Allah takdirkan Ya. si A menikah dengan si B. Sekarang mereka ketemu. ya. Mereka berpisah selama sekian tahun nggak Bisa. bertemu. Masya Allah. Kalau memang ditakdirkan jodoh tidak kemana itu, walaupun 10 tahun, 15 tahun tidak bertemu, begitu ketemu langsung tek hatinya jadi dikawinin sama dia. Bukan dia nggak Walaupun kemana-mana. pacaran 5 tahun, 10 tahun, Ya. kalau bukan jodohnya nggak bakalan menikah. Iya apa iya? Iya, Mah. Iya. Makanya dalam Sekuat Islam apapun, tidak Mah. ada pacaran. Betul. Sekuat apapun kita berusaha untuk mendapatkan dirinya, kalau bukan jodoh kita nggak dapat, Mah. Dalam kenyataan, seminggu lagi akan menikah, udah jebar undangan nggak nikah. Saya ambil contoh jamaah mama. Ini hari H pernikahan. Pengantinnya dari daerah Jakarta macet. Macet. Itu janji jam 9 nggak datang-datang. Sampai jam 11, sampai setengah 1 sembahyang lohor, dulu lohor, penghulunya udah pada ini. Standby. Kita juga yang nasihat perkawinan udah pada acara lain. Ah, Hampir jam 1 pengantinnya belum datang. Padahal di Jakarta. Astagfirullah. Dihubungin teleponnya, satu pun tidak yang menjawab dari keluarga laki-laki. Ya Allah. inna. Alhamdulillah, berarti dia bukan jodoh. Di antaranya ada teman kuliahnya yang menyukai ini perempuan yang akan dinikahin. Dia muncul, datang kepada penghulu, kepada orang tuanya. Boleh nggak saya menggantikan laki-laki yang belum datang tadi? Wah. Masalahnya dihubungin berpuluh-puluh kali nggak dijawab. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nikah dengan anak ini. Ya. Dan akhirnya langgeng sampai sekarang, Mah. Alhamdulillah punya anak 3 sekarang. Masya Allah. Kayak Jadi sekali lagi, sinetron ya. inilah yang saya katakan. Kalau memang jodoh tidak akan kemana. Kemana? Iya, iya, iya. Ini nyata jamaah saya. Jadi sampai hari H pernikahan tuh cowoknya kagak datang. Padahal di Jatinegara ke Depok berapa jauhnya. Iya, iya. Iya. Tapi dihubungin berapa puluh orang keluarganya tidak ada yang menjawab. Karena keluarga udah penuh, yang datang kondangan udah banyak, penghulu juga udah beli wisata karena tempat yang lain. Iya. Masya Allah ini muncul anak. Iya, iya.
Sering-sering. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya ada 3. Berarti sering-sering datang ke akad nikah. Siapa tahu pengantin lakinya nggak datang bisa kita gantiin. Oh Mas Bedu, jangan gitu dong niatnya. Bercanda Iya. ya. Adik-adik jangan ditiru ya. Jangan ditiru Ini Mas bercanda. Bedu Tapi ya. ini nyata. Selingan. Iya, Mas. Itulah yang Bedu katakan kalau jodoh tidak akan kemana. akan kemana. Ini anak naksir nih cewek, tapi cewek punya pacar yang akan dinikahin itu. Betul, Mang. Tapi dia diam disimpan. Waktu anak perempuan teman kuliahnya ini Iya. yang dia taksir hari H menikah sebagai teman kuliahnya dia datang menghadirinya. Tapi ternyata emang rezeki dia. Iya. Tuh pengantin dari jam 9 sampai jam 1 kagak datang, bayangin. Iya, Mang. Bahkan yang sudah menikah hari itu juga, diceraikan hari itu juga ada ya, Mang? Masya Allah, inilah dunia. Banyak yang aneh tapi nyata. Iya, Iya. iya, iya. Ada yang baru akad nikah, sah, langsung saya talak. Wah itu Itu mah ngeledek. parah keterlaluan. Iya, itu, Mas. keterlaluan. Laki-laki nggak punya pikiran, nggak punya perasaan. Saya jamin Allah akan membalas sakit hati perempuan Sayang. tadi yang pernah kurang Ada-ada ajar. aja Susah dapat ulahnya jodohnya ya. ntar kalau kayak gitu caranya ya, Mang. Iya, sempat viral waktu kemarin itu Iya, kan Mas sempat Bedu ya. viral. Masya Allah. Jadi Itu Mas kelakuan yang salah yang jangan ditiru oleh Anda laki-laki. jangan ditiru. Menyakitkan bagi perempuan. Iya. Jangan. Doa orang yang teraniaya langsung dikabul oleh Allah kayak pijaran api. Langsung, Masya Allah. Makanya laki-laki itu begitu semua rata-rata. Makanya aku nggak suka laki-laki, Mang. Ya jangan suka laki-laki Oh, iya, dong. Belum ada Masa obatnya. jeruk Asal makan begitu. jeruk. Iya, iya, iya. Masya Allah, Bapak. Ini menarik sekali. Berkaitan dengan tema kita hari ini, pas banget nih. Jamaah kita nih, remaja-remaja insya Allah yang sebentar lagi juga udah Allah. mau nanya ke Mama langsung. Boleh ya, Mama? Karena mereka semua jomblo termasuk yang bertanya. Iya. Kalau Zara nanya sama Mama di balik layar aja juga gampang yang Oke, bisa. sip. Ya, Mama. Mama. Ini kalau kamera ini dari mana sih ngambilnya? Oh, pura-pura nggak lihat yang ngambilnya. Oh, pura-pura nggak lihat ya. Iya, iya. Langsung nunduk ya. Masya Allah, baik. Ya, Tuh, buat jamaah di rumah juga kalau di rumah punya anak laki-laki, datang ke TV One. Banyak nih adik-adik dari ini. Iya. Oh, Dan termasuk ada Zara juga nih yang sedang menanti jodohnya. iya, maksudnya Zahra itu mempersilahkan untuk yuk hadir gitu kan, Iya, Mas Bedu. Iya, seneng banget nih yang di belakang pada ketawa ya. Oke, adik-adik yang ada di studio, teman-teman jemaah yang ada hadir hari ini, udah gak sabar nanya sama Mama sesuai tema kita. Tapi tunggu dulu, kita persilahkan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami ya, di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Iya, baik. Silakan adik-adik, teman-teman dari IIQ untuk bertanya langsung pada Mama Dede. Tentang Berdiri. Jodoh. Kan? Jodohku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Fitria. Galau, Mah. Ada apa, Pit? Mah, sebenarnya kita boleh nggak sih cari jodoh itu dari dating apps gitu? Oh, dari aplikasi mah. Iya. Yang Silahkan. Kan ada kriterianya Oh, biasanya. iya, betul. Iya. Lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, pendidikannya apa, gitu kan? Boleh, tapi maaf. Ya, Itu kan bisa diedit. Nah, Bisa aja dibohongin, Pit. bener mah, bener. Iya Mah. kan? Bener banget, hati-hati ya. Mah. Sekarang nggak usah jauh, wajah yang jelek aja di HP jadi cakep. Oh. Kalau begitu ketemu, hah? Filter itu jahat, Mah. Iya, Sering makanya nipu orang. boleh sih boleh. Tapi yang jelas dalam aturan agama Islam, kita harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Bagaimana agama mereka. Jangan sampai kita silau hanya dengan kaya. Jangan silau hanya dengan pangkat jabatan. Jangan hanya silau dengan keturunan menak dan seterusnya. Jangan hanya silau dengan cantik dan tampan. Tapi agamanya, mengerti agama dan pengamalan agamanya benar. Kenapa, Pit? Karena banyak orang ngerti agama tapi nggak diamalkan. Itu yang aman, dia mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Boleh nyari dimanapun, tapi sebelum Anda melaksanakannya, ini kenyataan. Tidak sedikit loh. Ada perempuan
Nangis sesenggukan. Ya Allah. Kenapa, Ma? Saya bilang, emang kenapa? Mm-mm. Ya Allah mama, saya dibohongin, dikibulin, emang kenapa? Nah, Laki-laki tadi datang ke rumah dia melamar. Dia cerita saya ini duda dan seterusnya. Ternyata dia masih punya istri di kampungnya. Anaknya 3. Tapi dia bohong. Salahnya siapa? Yang salah cewek ini. Kenapa nggak diselidiki? Mana alamatnya? Cari siapa dia. Begitu. Yang salah cewek tadi. Jangan nyalahin lelaki. Laki kan sering gombal. Jadi yang perempuan punten. Makanya maaf dalam tanda kutip ya. Kita juga orang tua, anak perempuan kita jangan terlalu ngedorong-dorong begini. Iya. Kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Jadi dia karena emaknya terngiang-ngiang suruh nikah. Kriterianya yang penting gua punya laki. nah. Ini Jadi- yang salah. Jadi kayak orang Iya. hanyut di kali ya apa aja dipegang gitu ya, Ma? Ya. Rumput juga Allah. padahal Makanya itu. ini yang salah. Jadi saya tanya emang kenapa? Katanya emaknya tiap-tiap kapan kamu nikah? Kapan kamu nikah? Ini anak cewek daripada ada yang ngelamar udah nggak mikir lagi. Yang penting gua kawin tuh cowok. Astaga, astagfirullah. Dia cerita saya duda nggak punya anak. Ngelamar, diterima. Selidiki dulu dong di kampungnya mana. Iya. Siapa dia. Gitu. Iya. Iya, Mas. Tapi memang Ma, berdasarkan survei juga ya, banyak yang tertipu mencari jodoh melalui aplikasi kencan itu. atau Makanya aplikasi Mama bilang tadi dating. boleh sama Fitri. Tapi tidak hanya itu. Kan bisa dikamuflase, bisa dikibulin, bisa Iya. ditipu kita. Oke. Ngakunya pekerjaannya ini, ngakunya ini, tapi ternyata pengangguran. Saya adalah pengusaha, ternyata pedagang asongan. Emang usaha juga sih. Iya, Yang usaha jualan juga. itu kacang sama tahu. Usahanya ngasong, Iya. cangcimen, iya. Ngakunya juga pengacara. Iya, Pengangguran banyak acara. Duh, banyak sekali cara mereka. Banyak sekali. Jadi jangan Anda terpukau dengan penampilan luarnya saja. Iya, Tapi Mbak Fitri pernah mencoba mencari jodoh melalui aplikasi tersebut? Belum pernah. belum Belum pernah. Tapi tertarik Cari ya? ada aplikasi yang bagus, Majelis Taklim. Nah, itu aplikasi yang bagus. Jadi jelas ya Fitri ya. Silakan saja tapi bersiaplah dengan resiko yang akan kamu dapatkan jika kamu nanti bakal kecewa dengan calon. Teliti sebelum membeli. Jangan beli kucing dalam karung. Karung. Itu Pit, maksud nenek mah. Iya. Oke, Fit? Baik, terima kasih, Ma. Oke, Masya Allah. Silakan setelah Fitri apakah ada idol yang akan bertanya? Bukan dong. Berdiri, Ada sayang. yang ini. Yuk berdiri. Silakan. Assalamualaikum, Ma. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama saya Sofia Mangga Sophia. Sophia nggak pakai pay letter ya? dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Galau dong, Ma. Ada apa Sophia? Izin bertanya, Ma. Ku izinkan. Kalau bagaimana, Mah, cara mematapkan hati ketika dalam masa penantian jodoh ini kita dipertemukan oleh dua insan yang sama baiknya? Oh, banyak pilihannya. Mohon maaf, udah punya Dalam berarti udah waktu punya. yang bersamaan. Kemarin belum ada yang datang. Belum ada yang datang. Iya. Sophia bilang sekali datang 2 orang. Dua iya, Ma. Yang bener. satu ganteng tapi rada BODO. Nah, yang satu. Yang satu jelek tapi cerdas, pinter, luar biasa. Kata Sophia, yang mana yang aku ambil? Masya Allah. Kita belajar dalam ilmu fikih. Sembahyang istiharoh, Sophia. Iya, istihara. Minta sama Allah mana yang terbaik untuk saya. Karena tidak mungkin dong seorang perempuan itu poliandri. Kalau perempuan poli pantai boleh, Sophia. Boleh. Tapi kalau poliandri tidak boleh. Tidak boleh. Makanya silahkan Anda sholat istiharoh. Ngambil yang ganteng tapi rada BODO atau ngambil yang jelek tapi cerdas. gitu kan. Mana yang terbaik kita tahu. Tidak tahu kan rahasianya Allah. Hanya Allah yang tahu. Mohon sama Allah. Tapi gak cukup sekali Sophia. Minimal Anda 30 kali aja tiap malam sebulan. Baru nanti diberikan jawabannya oleh Allah yang terbaik. Buat jodoh masa depan Sophia. Ya, begitu Tapi Sophia? insya Allah kok jodoh Sophia nggak jauh-jauh kok. Iya, kenapa Mas Bedu? Hah? Kenapa? Ya nggak jauh-jauh pokoknya jodoh. Karena ada di Ada di doanya. Oh, di doanya. Mau ngomong di depannya tapi nggak enak ya. Masya Allah. Tapi Sophia- memang yang selama ini Sophia hadapi memang benar-benar seperti yang Mama bilang ya. Agak-agak dilema dalam memilih ya. Bingung dua-duanya sama-sama baik atau gimana? Silakan. Iya, sama-sama baiknya. Sama aku baikan mana? Hey, wow, wow. Walaupun sama-sama baiknya Bedu, tidak mungkin seorang perempuan punya suami 2. Nggak mungkin, nggak boleh Tidak itu, boleh Ma. poliandri. Nggak boleh. Mama ambil gambaran. Maaf Sophia dan semua kalian dengerin nenek nih. Yang namanya laki-laki itu ibarat teko. Yang namanya perempuan ibarat cangkir. Kalau tekonya 1, cangkirnya 4. Wajar, normal,
Pantas nggak? Pantas. Sekarang kalau seandainya cangkirnya 1, tekonya 2 atau tekonya 3, pantas nggak? Nah, pantas Pak. Nah, Tumpah-tumpahan Makanya mah. itu yang saya gambarkan, laki-laki dan perempuan. Makanya kalau Sopiah bingung, kamu sholat tahajud, Iya. sholat taubat, Istiqoroh. istiharoh, mohon ya Allah Iya. mana yang terbaik untuk saya. Tapi kadang-kadang melalui mimpi. Benar. Mimpi itu kan 3 cara. Tiga Yang cara. pertama kabar dari Allah. Kamera jangan Yang ke gua mulu apa kedua, kamera. kabar Ya Allah. dari setan. Yang ketiga itu piling kita, gitu Ya. kan. Kalau orang Jawa bilang namanya kesengsem. Kesemsem. Terpikirkan ya. Pak? Terpikirkan, Kepikirin terus. jadi tidur nongol. Oh dia Iya. terbaik. Padahal malah tadi dipikirin, gitu. Oh, iya. Gitu. Hati-hati. Oke sob. Ya, Oke. Tapi Sofia sudah sholat istiqoroh? sudah. Sudah, tapi Sudah. 30 kali. Iya. Sudah 20, Mudah-mudahan tidak ada yang 30. tergambar sama sekali ya di situ ya. Ya, Iya. iya. Tapi Maksudnya gambarannya kayak dia gitu. Tidak tergambar, tidak tergambar. Lu Ya benak lu Allah. benaknya beda tahu. Enggak, maksudnya buat contoh aja, cari yang kira-kira sudah mapan dan sudah oh. kan itu buat itu kriteria apa ya? Sob, Yang agamanya bagus. Jangan gitu. di nenek. Kalau udah mapan kebanyakan usianya tua. Iya, betul. Sophia, Iya. mohon maaf, istighfar sekarang ya. Mudah-mudahan kamu nggak hilang memasukkan nama Mas Bedu dalam istiqoroh kamu ya. Iya. Nanti kita bisa belajar agama bersama-sama. Ya kan? Oh, Pikiran dia kalah. yang ada kata Mama Sophia yang bimbing Mas Bedu nanti ya, Udah Masya deh. Allah. Sofia jangan dimasukin hati ya, ini bercanda ya. Iya, bercanda. Kalau bisa masukkan dalam doa. Ya, tetap asyik. Mama nggak ikut-ikutan Sophia dia doang tuh. Ya, Aisyah tutup. ya. Licin sekali Mas Bedu, luar biasa. Abang Mama, berikut. nanti kita lanjutin lagi ya Mama ya. Yang lain yang mau nanya sama Mama langsung boleh banget ya. Tapi tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita persilakan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Semakin menarik jamaah, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya setelah Fitri dan Sofia? Iya, silakan. Ada lagi mau bertanya? Iya, sop kaki 3. Bukan Beda, ya. dong. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, Galau dong Ma. ada apa dong? Seperti yang tadi Mama katakan, jodoh itu adalah cerminan diri ya Mah ya. Dengan kita ibda binafsi memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kenapa ya Ma terkadang jodoh yang kita dapatkan itu berbalik banding dengan apa yang sudah kita lakukan Mah. Terima kasih Ma. Oke. Tugas kita Siti Aminah, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada diiringi dengan doa. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Tapi yang terjadi pasti rencananya Allah. Coba Siti lihat di dalam Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Karena apa? Dalam Al-Quran Siti, Allah menyampaikan kabar kepada kita. Jenis-jenis keluarga. Ada keluarga suami istri baik, anaknya bandel. Nabi Adam sama Siti Hawa, anaknya kan Kabil membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Ada keluarga bapaknya baik, istrinya dengan anaknya tidak baik. Nabi Nuh, istrinya dengan anaknya Kanaan tidak juga beriman. Ada seorang ayah, seorang kepala keluarga baik, istrinya seorang lesbian. Nabi Lut. Ada seorang perempuan solehah banget luar biasa. Suaminya Fir'aun mengaku Tuhan. Ya Allah. Ada yang bapaknya jahat banget, pembuat patung azar. Anaknya soleh banget, Nabi Ibrahim, seorang rasul. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya semua baik, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah,
Nabi Ishak, Nabi Ismail, sekeluarga baik. Bapak, ibu, anak-anaknya semuanya baik. Namun ada yang jahat semuanya adalah Abu Jahal. Bapaknya, ibunya semuanya jahat. Tapi kewajiban kita ini adalah bekerja berusaha maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah. Boleh jadi ujian dari Allah. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'in billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah, kalau itu dikatakan musibah, kok seorang istri perempuan yang baiknya suaminya bengal, ngelawan, tidak beriman, tidak sholat misalnya. Ini musibah. Ini diizinkan oleh Allah musibah ini. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat apa yang kalian kerjakan. Jadi larinya ke situ. Ini takdir. Makanya rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Oke, memang kadang Allah tuh mengirimkan seseorang dalam hidup kita. Kita diminta untuk belajar darinya dan juga atau memberikan pelajaran kepadanya gitu. Untuk syukur dan sabar. Syukur dan sabar juga. Makanya sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kekecewaan, dia harus bersabar, sabar itu baik baginya. Boleh jadi yang Siti tanyakan, seorang perempuan solehah, baik, rajin ibadah, punya suami, maaf dalam tanda kutip ibadahnya kurang dan seterusnya, yang menyebalkan, boleh jadi Allah melatih kesabaran si istri. Sabar enggak? Wabasyiris sabirin. Siapa yang sabar? Alladzina idza asobatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beristirja enggak dia? Kenapa diuji oleh Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menilai siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Begitu Siti Aminah. Terima kasih Mama. Sama-sama Siti Aminah. Nah, Siti kira-kira kalau dapat pasangan, Siti mau jadi orang yang bersyukur atau bersabar? Mau pilih yang mana Siti? Bersyukur dan bersabar. Wah. Dua-duanya harus ada, betul. Harus Hebat ada, dia. ya. PTIK gitu loh. Iya benar. Iya. Mas Bedu lagi interview. Hah? Lagi interview Siti Aminah. Enggak, kadang-kadang kan kita mohon pada Allah jodoh A tiba-tiba yang dikirimkan B. Nah, itu ternyata itulah terbaik buat kita, bukan Betul. kita ya Maya. Allah tahu kebutuhan kita, kita tidak tahu apapun. Siapa tahu yang doanya lain, yang datang lain kan kita. Ya, Oke. tidak masalah. Makanya ketentuan itulah yang Allah berikan buat Iya, kita. Iya. Makanya tadi Mama bilang, kita punya kewajiban bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Iya. Karena Allah tahu kebutuhan kita, kalian tidak tahu apapun. Betul Mah. Masya Allah. Iya, baik. Kalau gitu, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya, Ma ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini juga tadi kita telah dapat ilmu baru lagi nih dari Mama hari ini. Diingatkan lebih tepatnya kepada yang mungkin sedang mencari jodoh atau sedang menanti jodoh. Mama tadi sampaikan bahwa jodoh itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti halnya rezeki. Tapi wajib kita berdoa, berusaha dan meminta yang terbaik. Iya, tentunya Bukan hanya maksimalkan. nungguin. Iya, jangan hanya menunggu tapi harus maksimalkan dengan usaha diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita perbanyak berdoa yuk. Silakan Mama. Anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami yakin karena engkau mengatakan di alam dunia ini semua berpasang-pasangan. Insya Allah dengan keimanan yang ada kami yakin kami diberikan pasangan yang terbaik olehmu ya Allah. Karena engkau tahu kebutuhan kami, kami tidak tahu apapun. Oleh karena itu ya Allah, dalam lingkungan kami yang masih pada jomblo, berikan suami yang baik.
Berikan istri-istri yang baik, yang bisa menyelamatkan mereka, dunia dan akhirat mereka. Oleh karena itu ya Allah, beningkan mata hati kami, agar bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk masa depan kami, mana yang terbaik untuk dunia kami, mana pula yang terbaik untuk akhirat kami, anak turunan kami. Yang Rasulmu katakan yang terbaik adalah orang yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ya Allah, dengan kudrat iradat darimu ya Allah, tentu kami tidak akan salah memilih karena bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Terima kasih. Dan selanjutnya terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.